Shalom saudara, bersyukur kita terus ada di dalam kemurahan daripada Tuhan. Kita bersama-sama merenungkan tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu tetap teguh di surga. Mazmur 119 ayat 289 menegaskan bahwa firman-Mu tetap teguh di surga. Firman Tuhan harus menjadi hal yang menetap dalam hidup kita. Jadi tidak mudah digoyahkan, digeserkan. Kita diingatkan bahwa karena firman Tuhan adalah hal yang menetap di surga, firman Tuhan harus menjadi hal yang menetap juga di dalam hidup kita. Ya. Markus 13 ayat 31, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya. Jadi Alkitab itu, firman Tuhan itu tidak perlu diperbarui, sudah sempurna dan tidak dapat diperbaiki. Itulah sebabnya Yesus memerintahkan supaya firman-Nya itu tinggal di dalam kita. Ya. Yohanes 15 ayat 7. Dan dengan kata lain bahwa kita menempatkan atau menjadwalkan pikiran kita itu dengan kitab suci. Nah, bagaimana Anda melakukannya? Pertama, berikanlah tempat yang tetap, bukan sebagai sesuatu yang kunjungan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jadi perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Terimalah dengan segala kekayaan, artinya sepenuhnya dan berlimpah. Ya, kita baca Alkitab, renungkan, ucapkan dengan lantang, ya, dan bahkan menyanyikan kata-katanya. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kolose 3 ayat 16. Saudara, dalam hal ini saya juga bersyukur karena Tuhan berikan kepada saya kemampuan untuk menulis lagu. Salah satu yang banyak saya tulis dari mazmur, kemudian Tuhan memberikan inspirasi, kemampuan untuk menuliskan lagu dari mazmur-mazmur itu. Daud dalam pengalaman sehari-harinya pun demikian. Dia tidak hanya menulis pengalaman itu, mazmurnya itu, tapi dia juga menyanyikannya. Dan inilah salah satu yang akan membuat kita tetap teguh. Jadi firman itu tetap teguh, tidak tergoyahkan. Walaupun dunia ini bergoyah, segala situasi bergoncang, tetapi firman Tuhan tetap teguh di dalam hidup kita. Kemudian juga kita diingatkan, tempatkan di depan Anda setiap saat. Jadi janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Ucapkan, renungkan, lakukan. Just do it, ya. Anda berkata, tapi saya tidak dapat mengingat dengan baik. Ya, saya pun juga seringkali pelupa. Tidak masalah. Roh Kudus, Yesus berkata, tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Ya, luar biasa. Kita tidak hanya membacanya, merenungkannya, dan ada Roh Kudus yang datang membantu ingatan kita yang kurang sempurna. Nah, itulah ajaibnya dan sungguh-sungguh menguatkan dan menghiburkan. Kita belajar firman Tuhan, setiap orang tentu punya
kebiasaan dan latar belakang, tetapi semua itu mengarahkan kita bahwa firman Tuhan itu tidak akan tergoyahkan. Bila dia tinggal di dalam kita, dia menjadi yang awal sebelum kita melakukan, sehingga kita bisa bertindak hati-hati. Jadikanlah firman Tuhan itu sebagai pedoman, pegang teguh, dan dia tidak akan menggoyahkan kita. Sekalipun sekitar kita, orang-orang, situasi, pekerjaan bisa bergoyang, tapi firman Tuhan yang teguh akan membuat kita tetap teguh menghadapi semuanya. Selamat beraktivitas dan tekunlah di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadilah pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.